Pada saat mengulangi permintaannya untuk yang ketiga kali, si pemilik rumah berkata, "Pergi atau demi Allah aku akan mengusirmu dengan tongkat ini." Rahim, bertemu lagi dengan channel Menjelang Tidur. Semoga kita semua disehatkan oleh Allah karena kita menjalankan apa yang diajarkan oleh agama, yaitu silaturahmi dan membahas ilmu. Kembali kita akan membaca buku Bahaya Kikir miliknya Tuan Yang Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Semoga bisa kita ambil manfaat, karena tidak mungkin pengarang buku ini mengarang buku kecuali untuk diambil manfaatnya. Kita lanjut saja membaca buku yang judulnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut saja membaca kisah-kisah orang kikir. Kalau tidak salah ada 5 cerita yang disuguhkan di dalam judul ini. Semoga dari 5 cerita itu bisa kita ambil pelajaran dan mengetuk hati kecil kita untuk tidak bersikap kikir lagi dan menjauhi sifat tercela yang bernama kikir. Jika kita mempunyai uang yang berlebih, alangkah baiknya kita sedekahkan, jangan kita kikir. Lanjut saja membaca cerita yang pertama. Disebutkan bahwa di kota Basrah ada seorang yang kaya tetapi ia kikir. Kemudian pada suatu hari ia diundang oleh tetangganya dan ia disuguhkan makanan yang lezat yang dicampur dengan telur. Maka ia makan sebanyak-banyaknya dan minum sebanyak-banyaknya sampai perutnya merasa sangat kenyang. Kemudian ia mengeluh perutnya sakit. Ketika ia pergi ke dokter dan mengatakan penyebabnya, maka kata dokter, sebaiknya engkau muntahkan makanan yang telah engkau makan. Kata lelaki kaya yang kikir itu, mengapa harus aku muntahkan makanan yang lezat tadi? Dokter itu berkata, kalau tidak engkau muntahkan, pasti engkau akan mati. Sehingga terpaksa ia harus memuntahkan semua yang telah dimakannya. Dari cerita pertama ini, ada seorang laki-laki yang kaya sangat kikir. Saking kikirnya dia tidak mau membuang makanan yang membahayakan dirinya, kecuali dipaksa dokter dengan diancam, jika kamu tidak membuangnya kamu akan mati. Seandainya dokter tidak mengatakan itu, kemungkinan besar dia tidak akan memuntahkan makanan yang bisa membahayakan dirinya. Saking kikirnya. Semoga kita dijauhi dari sifat kikir tersebut. Cerita yang kedua, dikatakan bahwa ada seorang Arab dusun memohon sesuatu kepada seorang lelaki yang ketika itu di kantongnya dipenuhi buah tin. Tanya si pemilik buah tin, apakah engkau pandai membaca Al-Quran? Si Arab dusun itu berkata, ya aku pandai membaca Al-Quran. Kata lelaki itu, bacalah surah At-Tin. Kemudian si Arab dusun yang itu membaca wazaituni waturi sinina tanpa menyebutkan buah tin. Sehingga si Arab dusun itu ditanya, mengapa tidak engkau sebutkan buah tinnya? Arab dusun itu menjawab, karena buah tinnya berada di dalam kantongmu. Berarti apa? Ada seorang laki-laki yang sangat kikir sampai-sampai dia tidak mau memberikan hartanya
memberikan buatin sebelum si orang dusun itu membaca apa yang dia suruh. Terus kita lanjut ke cerita yang ketiga. Disebutkan bahwa ada seorang diundang saudaranya, tetapi ia tidak diberi makan sampai tiba waktu sholat asar, sehingga perutnya merasa sangat lapar. Maka si pemilik rumah mengambil gitar seraya berkata, "Engkau ingin aku nyanyikan lagu apa?" Lalu ia menjawab, "Aku ingin mendengar sesuatu yang digoreng." Artinya, ini cerita si tuan rumah sangat kikir sampai-sampai tidak menyuguhkan apapun kepada tamunya. Sampai-sampai tamunya itu kelaparan dan memberikan kode sindiran dengan kata, "Aku ingin mendengar sesuatu yang digoreng." Artinya betapa kikirnya si pemilik rumah atau yang menerima tamu tersebut. Kita lanjut cerita keempat. Disebutkan bahwa ada seorang lelaki ingin pergi mengunjungi Khalifah Al-Mahdi. Lalu ada seorang wanita berkata, "Aku tidak membutuhkan sesuatu apapun darimu setelah engkau mendapat hadiah dari Khalifah Al-Mahdi." Jawab lelaki itu, "Jika aku diberi 100.000 dirham, maka aku memberimu 1 dirham." Tetapi Khalifah Al-Mahdi memberinya 60.000 dirham, sehingga seorang kikir itu memberi wanita itu 4 dirham. Kemudian lelaki itu membeli sepotong daging dengan harga 1 dirham. Kebetulan pada waktu itu ia diundang kawannya untuk makan bersama, sehingga terpaksa membatalkan membeli daging tersebut dan berkata, "Aku tidak ingin bersikap membazirkan uang ini." Jadi saking kikirnya dia, padahal dia banyak menerima hadiah tapi tidak mau mengeluarkan hartanya untuk dirinya sendiri. Sangat kikir. Lanjut cerita selanjutnya, itu Al-Ahmas punya tetangga yang selalu menawarinya mampir ke rumahnya. Tetangga itu berkata, "Andai saja engkau masuk ke rumahku dan makan sepotong roti dengan garam." Ia menolaknya hingga satu hari si tetangga menawarinya mampir dan kebetulan ia dalam keadaan lapar. Ia berkata, "Bawalah aku ke rumahmu." Lalu ia masuk ke dalam rumahnya dan menghidangkan sepotong roti dengan lauk garam. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis meminta uang. Pemilik rumah menjawab, "Maaf, semoga engkau diliputi dengan keberkahan." Tapi si pengemis masih mengulang permintaannya. Ia pun menjawab, "Semoga engkau diliputi dengan keberkahan." Pada saat mengulangi permintaannya untuk yang ketiga kali, si pemilik rumah berkata, "Pergi atau demi Allah aku akan mengusirmu dengan tongkat ini." Ahmasi yang mendengar percakapan ini langsung memanggilnya lalu berkata, "Aku akan pulang, demi Allah tak pernah aku bertemu seseorang yang lebih menepati janji daripadanya. Sejak lama ia janji memberiku sepotong roti dan lauk garam, dan memang saat itu ia hanya menghidangkan janjinya tanpa menambah sedikit pun." Ini kata-kata sindiran kepada tuan rumah yang sangat kikir. Jadi dari cerita-cerita ini, sedikit cerita di sini semoga bisa memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya perbuatan kikir itu tidak baik. Sampai-sampai perbuatan itu bisa mencelakakan diri kita sendiri. Sama seperti yang tadi, dia tidak mau memuntahkan makanannya kecuali dikatakan dokter, jika tidak memuntahkan kamu bisa mati. Terpaksa dia memuntahkannya, saking kikirnya.
Jadi semoga kita bisa menjadi orang yang dermawan dengan kelebihan harta kita, dan semoga kita dijauhkan dari sifat tercela, sifat kikir, dan semoga kita dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan, dan kita diizinkan untuk menjauhi sifat yang tercela, yaitu sifat kikir. Sampai sini nanti kita akan lanjut ke judul berikutnya, mengutamakan kepentingan orang lain dan keutamaannya. Semoga sampai sini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.